Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke, kali ini berjumpa lagi bersama saya di channel Jalan Kumo. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kami selalu bersemangat untuk memberikan informasi bagi teman-teman semua. Baik teman-teman, kali ini kita belajar sebuah pengalaman dari seorang petani kopi yang menurut saya patut untuk dicontoh. Bagaimana tidak, karena lahan ini adalah lahan yang menurut saya kurang subur, karena dulunya lahan ini adalah tanah luarnya itu sudah diambil untuk pembuatan batu batako. Jadi semakin tanah itu dalam, maka kualitas tanah itu akan semakin tidak subur. Tetapi menariknya teman-teman, dari lahan yang tanahnya tidak subur ini, petani ini sukses membudidayakan kebun kopi sebagaimana mestinya. Buahnya tetap subur dan banyak, dan hampir sama seperti kopi-kopi yang di lahan subur. Bagaimana trik Bapak ini untuk melakukan agar kopi itu subur? Setelah ditelusuri, ada beberapa hal yang dia lakukan. Jadi setelah tidak lagi memproduksi pembuatan batu batako dulu, maka Bapak ini memutuskan untuk melakukan penanaman, yaitu pertama ditanami pohon pisang. Nah, inilah stimulan pertama bagi Bapak ini untuk menyuburkan tanah ini kembali. Karena kenapa? Karena pohon pisang itu banyak mengandung air, dan juga setelah pisang itu mulai menutupi lahan, barulah Bapak ini melakukan penanaman kopi. Ternyata apa yang dia lakukan itu ternyata dengan perhitungan yang tepat. Setelah kopi itu besar, maka dia menebang pohon pisang dan kopi itu berkembang. Otomatis umbi-umbi pisang yang tertinggal akan membusuk dan terjadilah fermentasi, terjadilah pupuk kompos pada lahan kopi ini. Jadi makanya Bapak ini dapat membuat kopinya subur seperti mana kopi-kopi di tanah subur, meskipun lahan ini adalah lahan yang kurang subur. Karena kalau kita lihat, mungkin dulu saya melihat sendiri tanahnya ya, tanah liat. Jadi memang untuk ditanami tanaman agak sulit untuk berkembang. Jadi setelah diolah tanahnya dengan benar, maka tanah itu akan pulih kembali. Jadi kalau kita lihat sekarang tidak ada batang pisang sama sekali, karena memang sudah punah teman-teman. Dan itu akan membuat tanah itu akan menjadi subur dan gembur, dan juga pisang itu tadi akan menjadi
pupuk kompos. Selain kopi teman-teman, Bapak ini juga dalam satu lahan ini menanam pohon kayu manis. Jadi pohon kayu manis ini adalah berfungsi untuk membuat lahan itu akan menjadi teduh, tidak terkena sinar matahari total. Meskipun memakai pohon pelindung terdapat penyakit seperti jamur ya pada tanaman kopi, tetapi itu minim bisa kita lakukan pencegahan dengan pemangkasan secara cepat, karena jamur itu berkembang pada udara yang lembab dan tidak terkena sinar matahari. Jadi penanaman pohon kayu manis ini juga penting teman-teman untuk melindungi agar tanah itu tidak total terkena sinar matahari selama mungkin lebih kurang ya 12 jam dalam sehari. Jadi keadaan tanah itu terjaga kelembapannya. Dan juga kopi itu tetap berkembang dengan semestinya agar kopi itu tidak kekurangan air. Jadi kopi akan tetap berkembang. Nah, untuk penanaman pohon kayu manisnya ini sekitar 6 x 6 meter dalam satu lahan teman-teman. Selanjutnya kembali kepada perawatan kopi ini sendiri. Perawatannya mungkin lebih kurang sama ya seperti petani-petani kopi yang lain. Hanya saja Bapak ini lebih banyak menggunakan pupuk-pupuk organik dari rumput dan juga sampah-sampah yang tidak digunakan dan diberikan pada tanaman kopinya. Tidak pernah atau minim sekali pupuk kimia. Pupuk kimia digunakan jika hanya diperlukan. Tetapi kalau kita lihat ini sudah lumayan kopinya. Terus dia juga melakukan pembersihan lahan dengan cara memotong akar-akar serabut kopi. Nah, menurut Bapak ini hal ini sangat efektif untuk meningkatkan hasil produksi kopi. Karena kalau terus kita melakukan perawatan dari tanah dengan cara memotong akar, maka akar-akar yang terputus itu otomatis akan menjadi pengomposan dan terjadilah di situ pemupukan secara organik, yaitu pupuk-pupuk organik. Nah, itulah teman-teman yang menurut saya patut kita contoh dari seorang petani. Kadang-kadang apa yang tidak kita lakukan bisa kita dapatkan dari orang lain. Ilmu-ilmu pengalaman yang telah dia lakukan. Yang berarti seorang petani kopi itu jikalau bisa mengolah lahan tanah dengan baik dan benar, berarti tidak harus bergantung kepada tanahnya, apakah itu tanah subur atau tanah-tanah yang gersang. Kalau bisa kita mengolah lahan yang benar, maka otomatis kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke teman-teman, itu saja perjumpaan kita pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan apresiasi bagi teman-teman.
Jangan lupa tetap selalu bersemangat, karena secangkir kopi itu adalah inspirasi. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.